Halo, selamat sore, salam sehat, sahabat Darmais semuanya. Hari ini hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021. Kita bertemu kembali dalam IG Live Darmais Story dengan saya Anjari dan juga Rumah Sakit Kanker Darmais tentunya. Oke, saya hari ini mendapat tamu dokter yang masih muda, tapi sebelumnya barangkali yang teman-teman yang sekarang masih di kantor menyelesaikan pekerjaan, tetap semangat ya, tetap semangat menyelesaikan pekerjaan. Buat yang sudah perjalanan pulang, hati-hati di jalan, hati-hati mengendara mobilnya, nyopirnya, mengendarai motornya, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa ya, sahabat Darmais. Sore ini kita mendapat tamu yang tadi saya katakan dokter muda, sangat antusias sekali. Nanti kemana ya? Bentar, tadi kayaknya saya sudah melihat beliau. Sebentar, saya mesti cek dulu nih, beliau di mana nih? Ya, terus sebelum kita mulai, ada sudah. Jadi kita akan Iya. Jadi tamu kita hari ini adalah Dr. Andre Agassi. Bukan. Mirip-mirip namanya. Oke. Halo, apa kabar Dr. Agassi? Halo Pak, kabar baik nih, Alhamdulillah. Kabar panjang. Suara saya terdengar oke nggak? Kedengeran. Suara-suara saya kedengeran juga nggak? Agak ada kurang clear nih. Oh, sorry. Kalau sekarang lumayan nih. Oke, belum ya dok. Sebentar, kayaknya perlu dicek lagi nih dok. Coba ya, saya cek dulu. Iya, jadi saya perkenalkan, tadi saya bercanda beliau Dr. Andre Agassi karena namanya mirip sekali dengan dengan petenis yang legendaris itu. Tapi beliau insya Allah akan legendaris. Beliau adalah Dr. Agassi Suseno Sutarjo, spesialis dermatovenerologi. Nanti kita tanya lebih banyak deh. Masih muda lah, beliau masih semangat. Dan yang diurusin itu soal kecantikan. soal kulit ya, jelas ya. Iya, Pak. Baik, sahabat Darmais. Dok, saya mau ngintro soal ini dulu ya, soal lomba. Karena tadi saya belum sempat ngomong lomba, Dokter Agassi udah kelebatan gitu, jadi saya langsung ini dulu ya. Oke, siap. Sahabat Darmais, jadi dalam rangka hari ulang tahun Darmais yang ke-28, kita ada lomba video testimoni kesan baik tentang pelayanan Rumah Sakit Kanker Darmais begitu. Kita lomba video dari pasien, dari keluarga, dari pengunjung, kesan baiknya soal Darmais. Hari ini kita banyak ngomongin yang kesan-kesan baik aja. Yang ngomongin yang kesan buruk nggak usah lah, simpen saja, nggak usah diceritakan. Apalagi yang hoax nggak usah dibawa-bawa gitu. Kita ngomong yang baik-baik, yang cakep-cakep, yang cantik-cantik karena ada Dr. Agassi sore ini. Dr. Agassi hari ini akan kita ngobrol selama 40 menit ke depan soal bagaimana menjaga kulit tetap sehat, tetap cantik, enak dilihat selama menjalani perawatan atau pengobatan kanker. Gitu ya, Dok? Iya, Pak. Betul sekali. Ini kok ya kinclong banget sih Dr. Agassi. Di saya kinclong banget loh. Itu apa karena efek dari perawatan kulit juga ini? Iya. Enggak, Pak. Ada filter apa juga. Terus ya, memang kalau perawatan kulit itu wajib kan. Soalnya kan nggak harus, yang kita cari bukan cantik, yang kita cari bukan putih, tapi yang kita cari itu kan kulit yang sehat. Jadi dengan Setuju kita banget. harus promote itu yang utamanya. Jadi ya kalau misalnya kinclong ya, lah ini memang mesti dirawat aja kulitnya. Iya. Ada nggak dokter ya, dokter spesialis dermatovenerologi yang nggak kinclong, ada nggak? Sejauh ini belum ada, Pak. Jadi kalau misalnya ada, mungkin terkenal juga sih. Memang tuntutan. Oke. Tapi Dokter Agassi hari ini, Dokter Agassi hari ini kita diskusi tidak hanya soal
soal kesehatan kulit dalam konteks pengobatan kanker ya, tetapi kita bicara justru tidak sembarangan kita bicara soal kesehatan kulit, tetapi kita kaitkan dengan pengobatan dan perawatan kanker. Oleh sebab itu saya mengundang Anda. Jadi Dokter Agassi ini ya karena Dokter Darmais, RS Kanker Darmais ngurusin itu, jadi penting. Nah, saya akan mulai begini, bahwa orang atau pasien saudara kita yang barangkali terpapar kanker itu kadang enggan melakukan kemo. Salah satunya pertimbangannya adalah menjadikan atau kekhawatiran takut kalau kulitnya jadi kayak terbakar lah, kering gitu kan, rambutnya rontok dan lain sebagainya gitu loh. Nah, sebetulnya sih dok, saya mau nanya dulu sebetulnya hubungan antara terapi dalam pengobatan kanker dengan apa efeknya bagi kulit kita sebetulnya, atau kulit si penderita kanker itu sendiri. Kita mulai dari situ dulu. Oh ya, boleh Pak. Jadi kita kan memang harus, jadi kalau misalnya kita harus bahas ini, berarti kan kita harus bahas juga kanker tuh sebenarnya bisa timbul dari segala macam sel. Jadi dia bisa muncul dari segala macam organ. Nah, berbeda-beda dari masing-masing organnya tentunya akan memiliki pendekatan tata laksana yang berbeda. Jadi kita tetap tapi tiga pilar untuk pengobatan kanker adalah pembedahan, kedua adalah radiasi, yang ketiga adalah kemoterapi. Nah, untuk semua pilar ini sebenarnya tuh memang pastinya akan memiliki implikasi kepada kulit. Contohnya nih, misalnya pembedahan. Kalau pembedahan berarti akan ada luka. Nah, luka itu kan gangguan integritas kulit juga. Jadi sebenarnya seorang itu dia juga mungkin beberapa sih itu akan berpikir, waduh, saya harus dibedah nggak ya? Soalnya nanti kulit saya jadi jelek, ada bekas luka. Nah, itu jadi pertimbangan mereka. Terus kalau misalnya radioterapi, setelah di radioterapi dia misalnya melihat, oh ini kalau misalnya di internet setelah di radioterapi jadi kulitnya lebih hitam. Nah, itu jadinya memang mau nggak mau kan jadi ya namanya khawatir lah ya, kulitnya jadi lebih gosong. Misal kemoterapi mungkin orang kalau untuk kulit sebenarnya sih nggak terlalu ya, soalnya orang jarang justru mencari tahu efek samping kemo terhadap kulit apa, tapi efek samping kemo terhadap rambut atau terhadap kuku, nah itu kan orang-orang langsung tahu tuh. Jadi misalnya dia dapat, oh iya ini kalau misalnya saya nonton di sinetron deh atau nonton di serial-serial TV gitu, kalau misalnya orang sakit kanker nanti bisa botak, nah itu jadi mereka botak ya, itu stereotip banget tuh ya, kalau kanker terus botak gitu, penggambaran di film gitu. Itu salah satu dampak dari kemo dok. Betul. Jadi memang pada beberapa jenis obat kemo itu dia memiliki efek samping yang mengakibatkan rambut rontok lebih banyak. Nah, bayanginnya soalnya gini, kanker ini adalah suatu sel yang membelah cepat. Nah, jadi mestinya obat yang kita kasih itu adalah obat yang bisa bekerja pada sel yang membelah cepat tersebut. Menghambat pembelahan ya. Betul. Nah, jadi kalau misalnya obat itu, ya semua sel yang belahnya cepat itu akan mengalami gangguan. Nah, rambut salah satunya. Jadi rambut kalau misalnya kena efek kemo, jadinya dia akan lebih mudah rontok, kemudian dia lebih copot, dan jadinya bisa timbul beberapa kasus. Oke. Saya mau berhenti di situ dulu, agak menggarisbawahi dulu. Artinya ada 3 pilar terapi kanker lah, begitu sederhananya. 1 adalah pembedahan, 2 adalah radiasi, penyinaran begitu, ketiga adalah kemo. Nah, 3-tiganya ini punya potensi berdampak atau berefek pada kulit, bahkan mungkin rambut atau kuku gitu ya dok ya. Namun sesungguhnya ini bisa dicegah sebetulnya kan? Bisa dicegah nggak? Bisa Pak, bisa banget dicegah ini. Jadi kita harus silakan. Walaupun masalahnya di kulit, jadi kan orang juga kadang-kadang melihat, oh kulit cuma segitu aja. Nah, cuma masalahnya bagi sang penderita, itu tuh bisa menjadi pertimbangan yang jauh. Jadi dia bisa bilang, oh saya nggak mau mengerjakan tindakan terapi ini, karena akan berdampak ke kulit saya, ke rambut saya, atau ke kuku saya. Nah, jadi peran dari dokter spesialis kulit dan kelamin, atau spesialis dermatologi untuk menjadi kita jadi suportif onkodermatologi, di mana kita jadi berperan rekan-rekan sejawat yang lainnya untuk menjaga supaya pasiennya ini bisa menjalankan kemoterapi, hasilnya bagus, tapi dia nggak memiliki efek samping di kulitnya, rambut, atau kuku. Nah, pencegahan ini simple dan
memang pada beberapa kasus itu tuh bisa dilakukan sejak pasiennya diperencanakan untuk diberikan kemo. Jadi makanya misalnya pada kasus-kasus seperti itu, seringkali ini misalnya ada pasien Hmm. kanker payudara, memang harus stadium 4 atau enggak stadium 3, memang harus sudah Hmm. terjadi. Dia khawatir, oh nanti Hmm. kepalanya akan rontok rambutnya. Nah, sebenarnya dengan dilakukan konsultasi Hmm. dahulu ke dokter spesialis kulit dan kelamin, itu kita bisa Hmm. gampangnya kita ngakalin. Jadi, oh waktu dalam pemberian kemonya nih, supaya rambutnya nggak Hmm. rontok, kita bisa bikin supaya dia aliran darah ke kepalanya nggak terlalu banyak. Jadi kita berikan es di kepalanya dikompres. Jadi waktu diberikan obatnya nggak sampai. Hmm. Dan waktu dalam perawatan rambutnya Oke. sehari gitu, juga dia memang bisa diedukasi supaya dia merawatnya dengan cara yang demikian. Jadi dia nggak muncul tuh efek samping Hmm. gitu. Oke, saya coba mau bedah satu-satu. Kalau soal pembedahan nggak bisa dicegah, Dok ya. Pasti karena kalau pembedahan pasti dibelek, jadi nggak bisa dicegah itu ya. Benar, bedah nggak? Nah, Ya, bedah nggak bisa juga. nggak bisa. Kalau radiasi, efek dari radiasi misalnya itu bisa dicegah nggak? Supaya Bisa, nggak terlalu gosong, terlalu itu bisa. bisa. Jadi Bisa. ya tentunya dengan perawatan kulit yang optimal dulu sebelum dia mulai dan durante. Jadi selama Oh, oke. itu. Dan tentu kulitnya sehat dulu sebelumnya ya. Betul. Jangan-jangan juga dampak itu disebabkan oleh kulit kita yang sebelumnya tidak begitu sehat, begitu. Oh, benar banget, Pak. Bayanginnya kalau misalnya nih, Oke. sebelum dia Nah, mulai, dia tuh ada infeksi di kulitnya, infeksi jamur kah, atau infeksi bakteri kah, atau virus kah. Nah, waktu dimulai kemo, ya jadinya kan dampak itu jadi lebih maksimal tuh. Dia jadi meradangnya lebih hebat. Nah, tentunya efek sampingnya atau komplikasi oh. berat. Jadi memang, Jadi kesehatan kulit itu sebelum terjadinya terapi kanker sebetulnya juga pengaruh terhadap dampaknya sesudah adanya terapi kemo maupun penyinaran atau bedah gitu, Dok. iya Pak, benar sekali. Gitu. Oh iya, oke. Nah ini sahabat Darmais perlu di garis bawah ini. Jadi Dokter Agassi mengatakan kalau misalnya ada dampak tadi ya, kalau penyinaran mungkin kulit nampak apa dok, merah kehitaman gitu ya dok ya, atau kemudian rambut rontok, itu juga sebetulnya juga perlu dilihat sebelum ada terapi itu seberapa sehat kita. Jadi proses pencegahannya jadi penting nih, jangan semua dikambing hitamkan pada Ya, faktor terapi, begitu dia dok. benar Pak, benar banget. Jadi memang itulah Oke. kami tuh nanti kami juga menilai sebenarnya ada penyakit penyertanya nggak sih, ada penyakit mendasarnya juga nggak sih? Karena kalau misalnya Hmm. kita mesti tanganinnya bersamaan supaya bisa dapat hasilnya Hmm. baik kulit dan efek kemonya dapat juga gitu istilahnya. Kalau misalnya untuk kemo ya. Oke, sahabat Darmaes, Anda semua bisa bertanya, ini menarik banget loh ini, karena sekarang itu soal kecantikan, tampil menarik, tampil atraktif, glowing itu jadi hal yang sangat, apa ya namanya ya, so important gitu kesannya. bahkan malah kadang-kadang orang jadi nggak mau di kemo demi itu karena takut malah jelek gitu loh. Nah ini kan menarik. Dokter Agassi pernah ngalamin pasien yang dapat kayak gitu. Dia rela gitu nggak mau di kemo untuk mencegah apa namanya breast cancernya hanya gara-gara takut dampak setelah itu Ya, gitu. memang kan nggak cuma breast cancer kan pasiennya ya kan. Banyak sekali nih pasien-pasien Hmm. rumah sakit kanker Darmais dan banyak juga yang memang mengalami kesulitan dalam memilih terapi yang bisa dikerjakan untuk keadaannya masing-masing. Tentunya kan dari teman sejawat yang lain juga sudah menentukan, oh kami menyarankan ini, kami menyarankan ini. Nah, pasiennya itu Hmm. akhirnya berhenti, kemudian mencoba terapi alternatif atau apa. Waktu balik lagi akhirnya Hmm. cerita alasannya karena dia dibilangin tetangganya nanti kalau misalnya kemo jadi kulitnya hitam atau dibilangin tetangganya. Hitam gitu ya. Jadi ada sih beberapa banyak, tapi memang untungnya untuk pasien-pasien yang sudah di Darmais itu kan kita memang kolaboratif ya Pak ya kalau di Rumah Sakit Tangga Darmais. Jadi Hmm. memang begitu ada tanda-tanda nih sepertinya kemo ini berpotensi memiliki efek samping pada kulit. Nah, itu sudah dilakukan konsultasi dari awal. Nah, jadi pasiennya tidak yang kebingungan. Jadi dia sudah terinfo, oh ternyata yang bisa timbul adalah seperti ini, cara menanganinya seperti ini, dan yang kita bisa pantau kesuksesan dari terapinya adalah seperti ini. Jadi Oke. itu Dok, asal ngopi dulu sambil nunggu pertanyaan dari
dari sahabat Darmais ngopi dulu dok, jadi jangan jangan terlalu ngopi dulu ini. Oh Nah, siap. ada nggak kopinya? Sanitizer ada ya, saya minum coba. Sahabat Darmais boleh bertanya di kolom kolom pertanyaan. Dok, saya sebelum membuka pertanyaan, karena saya udah ada 4 penanya di meja saya yang sudah disampaikan, tapi bisa nggak ngasih contoh dok? Kalau misalnya untuk kulit yang habis radiasi, tadi kita ngomong pencegahan ya, jadi konkretnya aja, supaya setelah disinari itu kulit tidak berefek lebih parah atau mengurangi dampak terhadap kulit, misalnya kulit jadi kering atau gosong itu, apa yang mesti dilakukan? Mungkin konkret di situ kayak apa? Contoh aja dulu. Ya, paling sih, jadi kan memang pada kasus-kasus di mana harus radioterapi, itu kan memang susahnya nih durantenya selama dia radioterapi memang ada instruksi biasanya tidak boleh mandi. Nah, maksudnya tidak boleh dibasahi. Nah, itu dikomunikasikan juga nih, apakah benar nggak boleh basah total atau sebenarnya bisa basah tapi tidak digosok gitu. Itu soalnya penting juga. Jadi nanti mesti komunikasi juga sama dokter DPJL, dokter rekan di radio onkologi, onkoradiasi. Jadi maksudnya untuk tahu tuh, kalau misalnya memungkinkan, jadi pasiennya sebisa mungkin mandi teratur seperti biasa. Kemudian dalam merawat kulit itu dia extra careful. Jadi maksudnya dia harus menaruh perhatian lebih nih pada pada kegiatan-kegiatan sehari-hari yang menurut dia mungkin sebenarnya simple. Contohnya, misal dia mau bercukur, misal dia laki-laki ya, mau bercukur brewok gitu kayak saya. Nah, dia harus milih selalu bercukur dengan pisau yang tajam. Dia nggak boleh pakai yang pisau yang tumpul, menimbulkan resiko untuk terjadi infeksi. Luka. Betul, luka. Infeksi, ya. Membuat jadi peradangan lebih hebat, lebih hitam. Terus mulai dari yang simple dengan dia tidak berjemur. Jadi kan bayangin nih, misalnya sudah dilakukan radiasi nih, udah panas-panas di radiasi, masih besokan apanya dia memaksakan diri untuk berjemur berlama-lama. Nah, ini agak susah nih yang untuk berjemur karena kan patokannya kalau berjemur itu untuk meningkatkan vitamin D. Nah, tapi sebenarnya seberapa sebenarnya berjemur itu pertama nih dia nggak perlu seluas badan-badan dia jadi telanjang dia itu terima sinar matahari lama 15 menit dan sebenarnya gimana dok kalau dia olahragawan dok, misalnya pesepeda, dia pelari? Oh, nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Jadi kalau misalnya dia melakukan aktivitas outdoor, jangan lupa gunakan tabir surya. Tabir suryanya yang kemudian kalau misalnya dia malas pakai tabir surya, dia bisa milih baju-baju yang menutupi dari sinar matahari. Kan ada baju-baju yang ada UPF-nya tuh. Nah, UPF itu dia protecting factor-nya terhadap ultraviolet untuk bajunya itu yang bisa dinilai. Jadi sebenarnya yang itu penghindaran sinar matahari yang terlalu berlebih. Dengan gitu dia jadi mengurangi risiko untuk terjadi iritasi tambahan karena itu. Dan yang satu lagi sih Pak, yang menurut saya perlu juga, jadi harus menghindari suhu-suhu ekstrim. Jadi bayanginnya gini nih, misalnya ya, kan di rumah panas. Suhu ekstrim, sebentar. Suhu ekstrim itu termasuk suhu dingin atau suhu panas saja? Iya, dua-duanya, benar Pak. Dua-duanya itu nggak boleh. Oh, dua-duanya. Terlalu panas juga nggak boleh. Tapi kan untuk terlalu dingin kayaknya nggak mungkin ya gitu. Kan kalau jadi bagi kita nih yang paling itu adalah masak nih di dapur kan, panas banget kompornya. Itu juga sebenarnya. Jadi dia bisa meningkatkan resiko samping pasca radiasi. Kalau misalnya gitu. Jadi mau Jadi sebetulnya ini ya dok, apa namanya? Ada pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan mandiri dan sederhana. Iya. Sebetulnya ya, satu tadi menghindarkan dari paparan sinar matahari yang berlebih. 2, suhu yang ekstrim. Ketiga, melakukan kegiatan yang memang jangan sampai kayak cukur ya, jangan sampai terjadi luka dan lain sebagainya. Hal yang sederhana. Saya sebelum membuka pertanyaan, atau satu pertanyaan sebelum saya ini ya. Sahabat Darmais, mohon pertanyaannya, kita hari ini diskusi soal bagaimana pencegahan dan juga penanganan dampak terhadap kulit, dampak dari pengobatan kanker. Jadi kulit biasanya kalau habis dibedah pasti ya karena bekas pembedahan, pasti kemudian perlu pemulihan, kemudian ada bekas luka, ada bekas penyinaran, kulit jadi kering, rambut jadi rontok bekas kemo. Nah ini gimana mencegah dan mengobati? Jadi pertanyaannya mohon ke arah sana, ya.
Dokter Agassi ada pertanyaan ini ya. Ini pertanyaannya sudah langsung ini. Dari Triwul, Dok, untuk pengobatan sinar terapi KNF, bagian leher itu hitam kebakar. Bagaimana cara memutihkan? Kalau saya jawabannya sederhana, ya kalau cara memutihkan pakai pemutih, bukan pemerah, bukan pembiru kan gitu. Tapi Dokter Agassi gimana jawaban yang medis ya silakan. Ya, jadi memang ini adalah kasus yang rumit tentunya. Jadi dia nggak sesimpel, oh gara-gara dipanasin jadi hitam gitu, atau gara-gara kena zat warna. Ini memang suatu Nah, jadi itu perlu dijelasin dulu kenapa jadi hitam ya, Dok. betul. Nah, jadi bayanginnya gini nih. Jadi kan radiasi itu tuh targetnya adalah satu titik di bagian organ tubuh kita gitu kan. Nah, sayangnya tuh biasanya itu melewati kulit. Jadi itu radiasi mau nggak mau akan berdampak ke kulit juga. Nah, di kulit kita ini zat warna. Kalau misalnya zat warnanya itu selnya kena juga, jadinya kan dia rusak tuh. Jadinya dia pecah, angkut di kulit gitu istilahnya. Sulit untuk dihilangkan. Nah, kasus-kasus seperti ini nih memang biasanya kita akan dapatkan setelah radiasi bisa 1 bulan atau kita bisa dapatkan durante. Jadi misalnya dari penyinaran radiasi yang udah lanjut, nah itu akhirnya mulai muncul hitaman dan segala macamnya. Nah, memang kalau misalnya sudah muncul itu sangat sulit untuk dihilangkan, tapi bisa dicoba untuk dihilangkan. Misalnya untuk sembuh itu seringkali kita nggak dapet yang maksimal gitu. Tapi kita seringkali target kita adalah minimal memudarkan. Jadi kita bisa membuat dia nyaru nih. Akhirnya dia bisa mirip sama kulit sekitarnya. Nah, itu yang maksimal kita bisa kerjakan. Caranya bagaimana? Itu bisa dicoba beberapa hal. Bisa mulai dari treatment-treatment tambahan. Misalnya ada laser, ada juga chemical peeling, atau bisa juga pemberian PRP pada kulit. Nah, itu macam-macam tuh. Dan itu harus dikonsultasikan dulu nih ke dokternya. Soalnya mesti ditentukan ini sebenarnya aman nggak dikerjakan nih pada kasus seperti ini. Nah, itu di situ perlu penilaian lebih khusus. Jadi jawabannya bisa dikerjakan dengan beberapa bantu juga dengan obat-obatan juga. Tapi yang paling penting harus konsultasi dulu untuk itu. Supaya kita bisa tentukan, oh plannya gimana nih dari tiap bulan apa yang Oh iya. Artinya tetap perlu dilakukan diagnosis dan pemeriksaan kenapa menghitam sehingga tahu nanti rencana terapinya. betul, Pak, betul. Gitu ya, Dok? Betul. Berarti harus ketemu Dokter Agassi. Biasanya Dokter Agassi praktek kapan, Dok? Semuanya bisa, Pak. Jadi nggak harus saya aja. Jadi, dokter kita ada 3 ya, Pak ya. Seru banget nih. Kita ada 3, ada dokter. Iya, ada 3 di sini. Iya, tapi hari ini kan saya undang Dokter Agassi. Pertanyaan berikutnya, Dok. Pertanyaan berikutnya, saya akan baca yang di kolom dikolomkan pertanyaan. Saya mohon maaf ya, sahabat Darmais, yang saya bacakan yang relevan dengan hari ini, yang tidak mungkin bisa ditanyakan minggu depan ya. Dok, apakah dari Inge Handoko? Dok, apakah bekas radiasi harus dikasih krim seumur hidup kalau nggak gatal? Gitu. Dok, itu pertanyaannya, monggo. Jadi kalau misalnya nggak gatal harus tetap dikasih krim seumur hidup nggak? Ya Allah, ya kan? Ya, jadi kita mesti nilai juga nih. Kalau misalnya nggak gatal, tapi dia mengalami perubahan kulit, di mana kulitnya luka gitu. Soalnya kan seringkali gini nih, radiasi itu kan sifatnya kayak nabung gitu, Pak. Jadi dia tuh makin lama makin tinggi, kemudian dia akan stay di lapisan tertentu nih. Nah, kerusakannya jadi kejadian seringkali nih kita dapatnya walaupun di radiasinya kapan, 5 tahun lagi ternyata berubah kulit keras jadi kering. Nah, itu yang kita sering dapatkan nih. Ada juga sih setelah diradiasi, ya dia nggak timbul seperti itu yang bagus-bagus aja. Dan seringnya memang seperti itu. Nah, kalau misalnya kita dapatkan nih, kulitnya pasca radiasi tampaknya kering, kemudian tampaknya seperti kulit yang, apa ya, kulit yang bukan kulit sehat lah gitu istilahnya. Kita bisa rasakan tekstur bagus, dia kadang-kadang timbul gatal sesekali, atau dia ya, betul. nggak serupa. Nah, itu tuh berarti kan kulitnya mengalami gangguan. Salah satu fungsi kulit itu adalah menjaga kelembaban tubuh kita sendiri. Nah, oleh karena mungkin kalau untuk krim obat sih enggak, tapi disarankan penggunaan pelembab. Nah, pelembab itu harus jadi rutin sebenarnya. Pada kasus-kasus di mana kulitnya itu memang mengalami kesulitan untuk menjaga kelembaban.
Jadi kalau misalnya ditanya, oh Hmm. hidup ya? Kalau krim obat sih enggak. Krim obat itu tentunya untuk penyakit. Jadi kalau misalnya didapatkan ada infeksi kah, atau ada eksim kah, itu kita mesti kasih obat. Tapi kalau masalahnya itu ada di kekeringan kulit, ya kita kasihnya pelembab. Dan pelembabnya itu kan bukan obat. Jadi itu yang mesti dibedakan lah gitu. Dan nggak ada yang, Oke. oh ini saya stuck kayak gini dong nih sampai meninggal. Nggak juga. Itu sebenarnya kita rasakan sampai kulitnya itu, dirasakan sampai kulitnya nyaman, teksturnya bagus, warnanya baik gitu. Kalau misalnya udah ya nggak perlu gitu. Dok, artinya tidak perlu seumur hidup melakukan pengolesan salep tadi. Nggak perlu Iya, seumur hidup kan? iya, apalagi salep obat. Nggak mungkin salep obat tuh nggak seumur hidup. Pelembab yang bisa seumur hidup. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya dok, pertanyaannya udah mulai banyak nih. Dari Mila Vanesia. Dok, after radiasi, setelah radiasi kulit sekitar ketiak saya mengelupas dan lumayan lebar hingga berdarah. Sudah menggunakan Dermazen tapi tidak kering, malah lembab. Better pakai apa ya dok, supaya luka kering dan sembuh? Thanks dok. Ya. Oh, ya sebelumnya ya emang ini berat juga ya, soalnya pasca radiasi timbul luka kan, itu memang hal yang wajar juga, Ya. apalagi kalau misalnya ketiak, karena kan ketiak daerah lipatan, jadinya gesekan terlalu banyak di Daerah situ. yang sensitif itu daerahnya ya. Nah, sekarang kan memang dapatkan ada luka nih. Nah, saran saya sih daripada ini ya kan nggak jelas juga nih. Misalnya, oh sebaiknya dilakukan apa nih? Lukanya Hmm. jangan-jangan sudah diobati dengan Darmezin. Darmezin sendiri kan sebenarnya itu kayak pelembab plus plus karena dia ada kandungan zincnya yang tujuannya itu untuk Hmm. cepat penyembuhan luka. Nah, ternyata kan nggak efektif nih. Saran Hmm. saya sih coba berobat ke dokter Hmm. spesialis kulit. Soalnya nanti akan dinilai nih, apakah jangan-jangan masalahnya tuh bukan cuma pasca radiasi saja, tapi jangan-jangan ada penyulit lain. Hmm. Jadi, Tapi ada faktor lain ya. dan kadang-kadang nih jangan-jangan nggak cuma infeksi, nggak cuma apa, jangan-jangan ada faktor lain juga, misalnya ada eh, gizinya kurang kah, atau misalnya ada masalah pembukuan darah juga yang bermasalah. Nah, itu mesti kita nilai semuanya. Jadi, Hmm. mungkin saran saya dari pertanyaan itu, memang ini ada masalah nih yang sebaiknya ditangani dan baiknya ditangani itu dengan cara konsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Gitu. Oke, terima kasih dok. Lanjut ya. Udah masih siap pertanyaan berikutnya. Panjang ini. Dari Sulistiowati, dok, saya ingin bertanya vitamin apa yang harus dikonsumsi pada pasien kanker agar kulit tetap sehat. Jadi vitamin apa yang memang untuk ya kulitnya tetap sehat. Oh, ya, vitamin kulit sih pada dasarnya yang sehari-hari dikonsumsi juga ya. Vitamin C itu paling penting ya. Ah, Selain antioksidan yang kuat dan dia memang salah satu yang utama juga dalam proses penetralisir radikal bebas. Vitamin C sendiri juga memiliki efek proteksi terhadap sinar matahari. Jadi dia bisa mengurangi peradangan mm-mm. sinar matahari juga. Kemudian lebih bagi yang ingin lebih cepat cerah kulitnya, nah vitamin C itu juga bisa mencerahkan kulit juga. Jadi kalau misalnya harus milih satu vitamin Hmm. paling penting ya tentunya adalah vitamin C. Nah, terima kan vitamin C banyak banget. ya. Ini agak nyambung nih dok, soal dokter Gasi nyebut-nyebut vitamin C nyambung dengan pertanyaan berikutnya dari Khairunisa nih. Dok, apa boleh suntik vitamin C atau kolagen pada saat kemo? Atau pada iya. Jadi saat kemo dia suntik dulu nih kemo, vitamin C atau kolagen. Gimana dok? Nyambung soalnya tadi tuh. Waduh, ini pertanyaannya sebenarnya mesti gini, kalau misalnya boleh, mesti ditanya juga sih kenapa harus suntik gitu. Jadi tujuannya mau suntik apa nih? Apakah Loh, mau sekarang justru gimana pencegahan itu bagian yang direkomendasikan dokter atau enggak sebetulnya? nah, itu jadi kalau misalnya kita ngomong injeksi gitu kan, vitamin itu kan memang kita mesti konsumsi secara rutin dengan apa ya istilahnya dosis yang Oral pun bisa kan sebetulnya. bisa dan dosis yang minimal gitu. Jadi kan nggak berlebih itu nggak perlu. Tapi memang pada beberapa indikasi itu perlu. Nah, vitamin C nih, saya tahunya ada beberapa sejawat lain juga itu menggunakan vitamin C untuk terapi kanker. Jadi menambah ajuvan. Hmm. Kasus-kasus seperti itu boleh gitu kan. Cuma saya asumsikan ya, misalnya nih, Hmm. yang ini maksudnya untuk kecantikan gitu ya. Soalnya kan dia mau suntik C dan kolagen gitu ya. Nah, Kolagen, betul. ya
Nah, sampai saat ini nih, kalau kita bedah satu ya, kalau pemberian vitamin C intravena, itu dia nggak terbukti membuat jadi lebih cepat. Jadi maksudnya, kalau kita minumnya kita cuma suntik jebret sekali, terus udah selesai gitu. Nah, itu tuh dia nggak terbukti bagus. Jadi, kerjakan adalah sebenarnya konsumsi vitamin C secara rutin, secara cukup setiap harinya. Itu lebih bagus dibandingkan sekali jebret selesai gitu. Jadi, kalau Oh, yang ya. tujuan itu kurang tepat. Nah, kemudian untuk kolagen, nah kolagen sendiri itu tuh bukan yang sakti gitu. Jadi memang belum ada studinya yang hasilnya bagus untuk mendapatkan bahwa ada hubungan langsung nih antara pemberian kolagen secara intravena dengan kekenyalan kulit Mm-mm. atau kulit jadi lebih bright. Soalnya kolagen itu kan nanti dia akan dimetabolisme lagi jadi hal yang kita inginkan gitu kan, atau yang nanti jadinya penyusun-penyusun yang lain, protein yang lain gitu. Jadi sebenarnya ada buktinya untuk itu. Nah, jadi saya sih nggak bisa bilang kalau sebenarnya boleh nggak ya? Kalau misalnya dibilang boleh sih tergantung kebutuhannya. Jadi kalau misalnya memang ini salah satu yang diindikasikan untuk terapi kankernya ya boleh-boleh aja. Cuma kalau misalnya sebelumnya jadi sesuatu yang rutin ya kayaknya nggak wajib gitu. Soalnya kan jadinya kalau misalnya dibilang ya boleh gitu kesannya berarti misalnya sebelum kemo harus selalu vitamin C dulu. Sebenarnya kan nyatanya enggak. Bisa juga dengan yang oral aja gitu. Jadi kalau Oke. misalnya pada kasus-kasus seperti itu ya nggak wajib lah gitu istilahnya gitu. Oke. Oke, Dok, lanjut pertanyaan. Banyak bener nih pertanyaannya ya. Sebentar, dari Armiarsi. Saya selesai radiasi payudara bulan yang lalu. Kulitnya sudah normal kembali. Tapi, Dok, area radiasi kering dan mengelupas. Apakah boleh pakai pelembab? Pelembab yang aman apa ya, Dok? Terima kasih dari Armiarsi. Armiarsi. Ya, silakan, Dok. Oh ya boleh, boleh banget. Itu boleh banget pakai pelembab. Dan pelembab yang aman ini banyak sih. Jadi memang pelembab itu tuh sebenarnya dia tuh terdiri dari 3 bahan. Nah, kalau misalnya pelembab yang berupa obat itu bilangnya therapeutic moisturizer. Mhm. Nah, itu banyak yang dijual nih. Mhm. Itu memang dia memiliki Mhm. lebih dari 2 sifat. Jadi dia punya sifat menarik cairan, dia memiliki sifat menahan supaya cairan nggak kemana-mana. Dia juga memiliki sifat menambahkan cairannya gitu. Jadi memang justru 3 Mhm. itu yang cocok tuh. Nah, kalau misalnya bisa memilih, jadi sebaiknya pilih pelembab yang seperti itu, yang therapeutic moisturizer. Nah, itu caranya gampang tuh. Jadi kan sekarang banyak banget nih skincare game tuh lagi besar-besarnya di Indonesia. Jadi kayak kita banyak banget pilihan, Mhm. moisturizer ya, Pak. Ada yang merek ini, ada yang ini, ada yang kandungan ini, ada yang ini. Nah, paling gampang coba aja cari mild moisturizer. Jadi misalnya pelembab yang ringan gitu, atau tadi yang Mild moisturizer. therapeutic moisturizer. Nah, itu nanti akan keluar nih mereknya apalah. Nah, itu boleh dipakai. Tapi moisturizer itu tuh atau skincare lain itu tuh cocok-cocokan. Jadi jangan kaget kalau misalnya saya pakai ini kok nggak cocok nih merah. Wajar aja, mungkin ada kandungan vehikulumnya kah, jadi maksudnya kandungan yang krimnya kah, atau bukan bahan aktifnya ya, jadi itu yang ternyata nggak cocok. Nah kalau misalnya gitu ya ganti, coba cari yang cocok. Iya, Jadi nanti artinya kalau kalau sebelum memakai jenis pelembab apa, sebaiknya juga bertanya lah. Syukur konsul lah sama dokter Agassi ya kan. ya boleh, boleh juga. Itu boleh juga. Dari Aini Nur, sebatas mana efektivitas mengompres kepala untuk mengurangi rambut rontok pada pasien kemoterapi? Sedangkan efek rontok itu juga pengaruh regimennya. Terima kasih. Oh, jadi Betul. kompres kepala apakah juga mengurangi rontok kulit nih, rambut, Dok? Betul, betul sekali. Nah, mesti jadi catatan, ngopres kepalanya itu harus sebelum, jadi mulai minimal 2 jam sebelum dengan air. Mm-mm. Kemudian selama pemberian kemonya, kemudian sehari Mm-mm. 2 hari setelahnya. Soalnya kan itu fungsinya yang kita melakukan adalah kita mau mengurangi apa namanya? Mengurangi aliran darah ke kepala. Jadi supaya efek kemonya itu Mm. kan. Nah, cuma gini nih, makanya yang mesti diperhatiin tuh kita mesti sesuaiin sama indikasinya. Misalnya nih, pada kasus kanker payudara, nah itu bisa dikerjakan. Soalnya kan targetnya mungkin di payudara. Tapi kalau Mm. Mm. targetnya di tempat lain, nah justru itu mesti dihindari. Misalnya ada tumor di kepala, nah itu kan nggak boleh dong kalau misalnya kita kita dinginin kepalanya. Oleh karena itu Mm. baiknya kalau misalnya mau melakukan
life hack yang kayak gitu itu kan soalnya ada di internet tuh. Nah, itu konsultasiin dulu aja Iya betul betul. berobat. Jadi, dok saya boleh nggak nyoba ini? Nah, nanti dokternya akan sama-sama nih, dia akan sama-sama merencanakan, oh yang baiknya dikerjakan adalah kayak gini. Nanti disiapin juga caranya gimana, jadi supaya kita bisa dapat, oh iya efeknya tuh nanti yang kita bisa dapatkan adalah seperti ini. Nah, dan ini juga bisa diterapkan juga waktu misalnya nanti nih ada kerontokan rambut. Nah, itu kita bisa coba juga, kita percepat nih pertumbuhan rambutnya supaya jumlah rambut yang sedikit dan jumlah yang tumbuh lebih banyak. Nah, itu bisa juga. Nah, itu juga dilakukan dengan konsultasi. Kita nanti bisa Oke dok. gitu. Iya. Nih ngomong-ngomong soal rambut, saya kan agak botak nih dok. Ini tapi kayaknya nggak belum ini. Kira-kira bisa tumbuh nggak nih? Ini nggak efek terapi sih, cuman kayaknya begini bisa tumbuh lagi nih. Wah, kalau misalnya mau coba Tumbuh di sini. bisa tuh nanti. Oh bisa ya? Coba. Iya kan? Dokter Agassi, kita tadi banyak bicara soal pencegahan. Nah, sekarang kita di bagian akhir ini, kita udah lebih dari 35 menit soalnya. Di bagian akhir ini kita mau bicara soal terapinya ketika kemudian ada efek dari kulit ketika terapi kanker. Soal kulit terbakar tadi atau warna berubah kering, rambut rontok tuh gimana masing-masing itu biasanya melakukan perawatannya, pengobatannya Dokter Agassi. Betul ya. Jadi ini tuh yang harus difahami, kalau komplikasi pada kulit itu ada derajat-derajatnya. Derajatnya itu mulai dari mulai 1 yang ringan, 2 sedang, 3 berat, bahkan 4 ada kerusakan kulitnya sampai dia hancur gitu. Jadi ada derajat 1 sampai 4 lah ya. Betul. Nah, jadi yang paling penting itu adalah kita harus menilai dulu ini derajatnya apa nih. Nah, berdasarkan derajatnya itu nanti kita akan plan, oh terapi yang bisa dikerjakan apa. Kalau misalnya ringan tentunya sih mungkin terapi obat nggak perlu kita berikan. Jadi tinggal perawatan-perawatan ringan, misalnya menggunakan pelembab serum, air surya dan segala macamnya. Tapi kalau misalnya udah sampai ke sedang nih, nah itu kita mesti mungkin ditambah obat-obatan tertentu, bergantung dari jenis kemonya juga. Jadi kita akan obat yang mampu menekan efek kemo pada kulit, tapi nggak mempengaruhi efek kemo terhadap kankernya. Itu yang mesti kita tekankan nih. Jadi ada istilahnya profilaksis antibiotics. Itu pada kasus-kasus ternyata memang kemoterapinya itu bisa dicegah efek pada kulitnya, tapi tidak mempengaruhi efek terhadap pengobatannya. Jadi mungkin perlu pertimbangan itu juga. Kalau misalnya didapatkan, oh tapi derajatnya udah terlalu berat nih, nah itu mungkin kita perlu terlalu berat sampai kerusakan kulit gitu. Nah ya, itu jadi kita mesti, itu adalah kombinasi dari perawatan luka, mungkin juga beberapa prosedur untuk membangkitkan kulitnya lagi, dan pemberian obat-obat. Ya, jadi itu upaya kolaboratif tuh biasanya tuh. Kadang-kadang nggak cuma dari kami juga akan bekerja sama mungkin dengan dokter bedah plastik untuk perawatan luka. Bedah plastik ya, untuk rekonstruksi gitu dok, semacam gitu ya, operasi plastik lah gitu ya. Betul. Dan bisa juga bekerja sama dengan, kalau di Rumah Sakit Kanker Darmais ada tim luka ya Pak ya, kita kerja sama-sama tim luka. Iya betul, perawatan luka, betul. Oke dok, pertanyaan berikutnya dari Nanda Imam, apakah ada obat kulit? Ada obat untuk kulit soalnya habis kemo suka hitam dan kering. Tadi udah ya. Tapi barangkali ada nggak obat generik itu apa dok biasanya nama? Generik lah, jangan yang merek tertentu. Nah ini utamanya sih pelembab. Pelembab tuh paling penting. Jadi kalau misalnya nama pelembab ya. Sebenarnya kan ada mereknya, jadi gini nih, mesti dibedakan, ada pelembab yang mereknya itu sudah dipatenkan, tapi sebenarnya dia juga bahan dasarnya juga. Contohnya namanya kayak Vaseline Album. Nah, Vaseline Album itu kan kita tahu mereknya itu. Nah, tapi kalau Vaseline Album sendiri itu bahan dasarnya itu adalah pelembab yang cukup baik, soalnya dia punya efek oklusif, tahankan kelembaban kulit dia nggak lari, kemudian juga bisa menambah kadar cairan di air juga. Nah, mungkin kalau misalnya memilih jenis pelembab ya itulah, dipilih-pilih yang antara itulah. Jadi kalau misalnya yang nggak terapeutik atau enggak yang moisturizer, atau yang kalau misalnya gampang itu yang Vaseline Album itu secara umum. Jadi dilihat, oh ini kandungannya apa nih, ada kandungan Vaseline Albumnya atau tidak, atau apanya gitu. Jadi ya pinter-pinter aja. Soalnya gini, walaupun simple banget ya, kayaknya cuma pelembab doang, tapi dengan kulit yang lembab itu kemungkinan untuk dia
mengurangi kulitnya menjadi lebih gelap tuh lebih tinggi juga. Soalnya kadang tuh masalahnya gitu, kulit gelap cuma gara-gara kulitnya kering doang. Nah ternyata begitu nggak kering dia udah nggak kusam lagi. Nah makanya jadi jangan sepelekan pelembab lah gitu istilahnya. Nah, ternyata begitu pelembab ini, kata pelembab ini dari tadi dokter Gagasi menyebut dari awal sampai akhir, ternyata kegunaannya sangat besar buat kesehatan kulit ya. Ya makanya. Dok, ini ada pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir yang saya bacakan. Oke. Dok, apakah boleh memakai skincare jika setelah selesai pengobatan? Ya kayaknya boleh lah, selesai kan ya. Boleh. Biar tetap glowing ya kan, sehat gitu kan ya. Boleh banget. Dok, kalau gitu ya, jadi sebetulnya gini, apa ya namanya, layaknya kita makan makanan nutrisi yang bergizi gitu, makanan yang mengandung nutrisi, menjaga hati, gitu, menjaga kulit itu juga penting banget caranya ya, kalau Iya. begitu ya. Bener Pak, bener. Jadi ya selain kita, jadi semuanya mesti dijaga. Kita nggak boleh nganggap satu hal tuh sepele. Karena kan manusia itu tuh nggak cuma rambutnya aja, nggak cuma matanya aja, nggak cuma hidungnya aja yang bulat, nggak cuma bibirnya aja yang merah, tapi secara keseluruhannya itu lapisannya dia, kulitnya dia, kukunya dia, rambutnya dia itu keutuhan itu yang membuat manusia itu cantik, membuat manusia itu ganteng, membuat manusia itu dibilang sehat. Kesehatan kita mesti jaga kulit justru jangan Iya, menganaknya. betul. Itu yang dilihat orang gitu ya. Dok, kalau gitu seberapa beda ya perawatan perawatan kesehatan kulit bagi yang orang sehat sama orang penderita kanker sebetulnya? Seberapa beda sebetulnya? Nah, sebenarnya nggak jauh beda. Oleh karena itu, sebenarnya seorang penderita kanker mestinya tidak terbebani untuk menjaga kesehatan kulitnya. Perbedaannya mungkin Oh iya. dia tuh harus menggunakan sabun yang berpelembab. Jadi dia beda. Misalnya kadang-kadang kan orang, oh saya mau pakainya sabun yang benar-benar keras. Dia pakainya sabun cuci piring buat mandi. Nah itu nggak boleh lagi tuh kayak gitu. Ya Ya, udah kalau itu piring buat piring aja. Oh biasa piring kayak buat kulit ya beda. wah itu kan menghilangkan lemak bandel tuh. Makanya dia mau pakai kan. Nah nggak boleh tuh kayak gitu tuh. Pakainya Iya iya. tuh. Terus dia mesti lebih sering menggunakan setelah mandi dia menggunakan pelembab juga. Terus habis itu setelah dia udah selesai sebelum keluar rumah dia pakai sunscreen, pakai pakaian-pakaian tertutup, nggak boleh panas-panasan Ya. itu. Jadi sebenarnya nggak repot untuk menjaga kulit pada pasien kanker juga. Jadi jangan merasa terbebani dan jangan kemakan hoax-hoax aneh gitu. Jadi kadang-kadang kan kayak Hoaxnya. oh, ini mesti dikasih bawang putih, mesti dikasih kecap ya sekalian aja diaduk-aduk jadi nasi goreng ya. Kan maksud Capek. iya kan maksudnya waduh yang kayak gitu jangan diikutin. Nah, jadi memang pasti kalau apa bisa konsultasi ke dokter dulu gitu. Iya, iya. Dan pertanyaan terakhir dari saya dah, kalau ini sekarang tipsnya seorang tip Agasi terhadap kesehatan kulit bagi penderita kanker. Apa tips khususnya? Ada? Ya, kalau tips khususnya sih kalau buat saya paling pertama tuh paling gampang ya, itu adalah hindari sinar Nah, matahari lebih. Terlalu banyak orang yang menganggap berjemur itu wajib dan dia akan menyembuhkan. Berjemur yang pas nah. lama cukup 15 menit, kemudian pada situasi di mana cahaya mataharinya tidak terik, itu udah cukup. Jadi nggak perlu sampai benar-benar kulitnya sampai terbakar. Karena kulit yang terbakar, Oh iya. rusak kulit secara keseluruhan. Kemudian ya pelembab sama pelembab. Jadi jangan ragu nih dan jangan malas pakai pelembab. Dia memang hal simple tapi itu akan punya efek yang banyak banget buat kulit. Jadi jangan sampai Banyak kita ya. skip untuk menggunakan pelembab. Jadi ya itu aja sih kalau menurut saya yang paling penting. Dok, Gitu. tapi saya ini kan pria ya, saya itu laki-laki sejati. Pakai pelembab tuh kan jadi feminim rasanya, Dok. Gimana tuh? Oh ya, ada itunya ya, kayak gitunya ya, ada rasa-rasa kayak kalau misalnya saya Loh, pakai itu, ini saya yang bertanya. Gimana? nah, jadi Salah memang persepsi itu? dia salah karena gini, sebagai seorang laki-laki sejati ya, dia tuh justru mesti selain dia mesti bisa dia sayang, dia mesti ngurusin dirinya sendiri, ya kan? Ya nggak sih? Nah, cara Oh, oke. sendiri, cara laku kulitnya sendiri ya, gunakan pelembab secara rutin, pakai skincare yang benar, gitu. Jadi justru jangan melihatnya dengan cara yang berbeda nih. Maco itu Oke, oke, oke. Oke, oke. Kalau gitu saya akan ke konsul ke dokter. Di hari apa biasanya ada, saya akan datang. Di hari apa biasanya praktek?
Oke, saya ada di onkologi 1, saya di hari Selasa, Senin sama Kamis, di Cendana Nah, di Senin sampai Jumat, tapi jamnya itu saya jam 10 ke atas, jam 10 sampai jam 12 gitu. Nanti bisa kalau hubungi. itu di Cendana, kalau di UPO 1 tadi berapa jam berapa dong di UPO Itu untuk onkologi 1 tadi? saya bisa dari pagi tuh, saya dari jam 8 sampai jam Oh, dari 12. pagi. Jadi kalau misalnya yang mau Oke. kantor mau datang, boleh aja. Kalau saya pakai di klinik atau perlu ke kantornya aja nih? Waduh, saya mah bebas kalau mau tanya. Ya, pokoknya datang saya. Oke, Dokter Agassi Suseno Sutarjo, spesialis dermatologi virologi. Terima kasih dok sudah berbagi sore ini. 40 menit kita sudah lalui, 45 menit malah. Kita sudah ngobrol-ngobrol soal bagaimana menjaga kulit tetap sehat selama pengobatan kanker. Terima kasih sekali sudah berbagi. Semoga tetap sehat ya dok. Dan semoga tetap sehat dan kinclong. Amin. Sampai ketemu dok. Sampai ketemu Selamat lagi. sore. Sore. Oke. Baik, sahabat Darmais, demikian tadi Dokter Agassi Suseno Sutarjo sudah berbagi bagaimana kesehatan kulit bagi pasien kanker. Tapi senyatanya bahwa perawatan, pencegahan kulit tetap sehat itu juga mesti dilakukan sebelum bagi penderita kanker ya, sebelum melakukan terapi kanker. Dan juga perawatannya sesungguhnya tidak jauh berbeda, tetapi ketika memang itu dampak dari terapi kanker, tentu ada terapi-terapi yang tadi dampaknya mungkin level 1 sampai level 4. Sebaiknya memang konsultasi kepada dokter yang berkompeten untuk itu. Teman-teman sahabat Darmais, terima kasih hari ini. Tapi yang kembali mengingatkan ya, jadi selama dalam rangka ulang tahun Darmais yang ke-28, Rumah Sakit Kanker Darmais membuat atau mengajak keluarga pasien, pengunjung, dan juga masyarakat luas untuk membuat lomba video tentang kesan baik pelayanan Rumah Sakit Kanker Darmais. Ditunggu sampai tanggal 15 Oktober, jadi 3 hari lagi. Ditunggu ya, ditunggu sebelum 15 Oktober, lomba video soal pelayanan atau testimoni kesan baik terhadap pelayanan Rumah Sakit Kanker Darmais. Sahabat Darmais, demikian sore ini episode IG Live Darmais Story yang berjudul Menjaga Kulit Tetap Sehat bagi Pasien Kanker. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai ketemu minggu depan di hari Selasa jam 15. Kita ketemu minggu depan dengan topik yang menarik lagi. Kalau Anda punya saran, punya masukan soal topik, silahkan DM saja ke IG RS Kanker Darmais. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sore dan salam sehat.